Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Pradiwi dari D3TT4204. Di sini saya akan melakukan perancangan rangkaian LPF pada software Proteus 8 profesional. Jadi langsung saja kita masuk ke softwarenya. Kita buka software Proteus terlebih dahulu. Nah, jadi software Proteus ini itu merupakan software yang digunakan untuk membuat sebuah skematik mikroprosesor ataupun desain PCB. Jadi langsung saja kita klik new project. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian kita beri nama sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya kasih nama praktikum uji kom. Kemudian kita next sampai finish. Nah, setelah tampil workspace-nya, kita bisa langsung memulai untuk perancangan rangkaiannya. Di sini saya akan membuat rangkaian LPF, di mana ada dua jenis komponen yang saya gunakan. Yang pertama itu ada resistor dan yang kedua adalah kapasitor. Yang masing-masing jumlahnya untuk resistor itu ada 3, kemudian kapasitor ada 2. Nah, di sini ada beberapa fitur dari Proteus itu sendiri. Nah, untuk pengambilan komponen itu kita pilih yang komponen mod. Jadi di sini kita bisa mengambil komponen sesuai yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Kemudian kita klik P. Nah, di sini itu kita langsung cari komponen resistor. Cukup res saja kita ketik. Kemudian kita langsung oke, tetapi pilih yang device. Nah, kita pilih yang device, kemudian oke. Nah, selanjutnya adalah kapasitor. Sama kita pilih yang device juga. Kemudian non elektronik, elektrolitik kapasitor. Kemudian kita oke. Nah, setelah kedua komponen ini sudah masuk ke dalam list, kita langsung saja mulai perancangannya. Kita klik resistor, kemudian simpan pada workspace sesuai dengan bentuk rangkaiannya. Nah, untuk kapasitornya itu sama. Nah, untuk masing-masing nilainya itu, untuk resistor adalah 2K, 2 kilo ohm, sama resistor 2 sama resistor 3. Nah, untuk C1-nya itu kita kasih 2 mikrofarad. Kemudian C2-nya adalah 52 nanofarad. Ini karena NIM saya merupakan 2 digit terakhir NIM saya itu 52, jadi kita masukkan nilai C2 itu adalah 52 nanofarad. Kemudian kita oke. Nah, selanjutnya kita mau melakukan wiring. Tapi sebelum itu kita ubah arah masing-masing komponen ini supaya lebih memudahkan untuk wiring. Jadi kita klik kanan, kemudian pilih yang rotate clockwise, sama R2 sama R3. Nah, langsung saja kita wiring, arahkan kursor ke ujung komponen, kita klik, kemudian klik pada ujung komponen lainnya.
Nah, setelah itu kita mau memasukkan lagi nih komponen ground, karena ground itu penting untuk rangkaian. Untuk mencari ground itu kita pilih terminal mode, kemudian pilih yang ground. Langsung saja kita klik di workspace, kemudian sambungkan dengan komponen. Nah, setelah itu kita mau memberi input sama output pada rangkaiannya. Untuk mengambil input itu kita ke generator mode, kemudian pilih yang sine atau sinus, gelombang sinus, kemudian kita sambungkan dengan R1. Nah, untuk outputnya kita pilih pada probe mode, kemudian pilih yang voltage, kemudian sambungkan pada R3. Nah, setelah selesai, kita mau mengubah nama dari input sama outputnya yang tadi. Di sini kita kasih nama input, kemudian amplitudenya itu kita kasih 5 volt, untuk frekuensinya kita kasih masuk 1 MHz. Nah, di sini pastikan itu gelombang sinus, kemudian oke. Nah, untuk outputnya itu kita langsung ganti nama saja jadi output, kemudian oke. Nah, setelah selesai, kita mau lihat respon frekuensi dari rangkaian yang kita buat, apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau belum. Caranya itu kita ke grab mode, kemudian pilih frekuensi. Setelah itu kita klik kanan, kita add traces. Nah, di sini kita kasih nama respon frekuensi. Terus P1-nya itu kita kasih input sama P2-nya output. Terus expressionnya itu P2 per P1 karena perbandingan antara output sama inputnya. Kemudian kita oke. Nah, kita klik kanan lagi, kemudian edit graph. Nah, di sini referensinya kita kasih masuk input. Nah, untuk start sama stopnya, karena start sama stop saya itu respon frekuensinya 600 Hz sampai 10 GHz. Jadi untuk startnya itu adalah 600 Hz, kemudian stop frekuensinya adalah 10 GHz. Setelah itu kita oke, kemudian yes. Kita tunggu sampai respon frekuensinya keluar. Nah, jadi respon frekuensinya sudah sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu respon frekuensi LPF. Nah, LPF itu adalah salah satu filter yang berfungsi untuk meloloskan frekuensi di bawah cutoff. Jadi respon frekuensinya seperti ini. Jadi untuk simulasi rangkaian LPF pada software Proteus ini sudah selesai. Terima kasih.